Wah, kathah men rumputnya Mas. Itu 400 meter itu kalau hujan nggak bisa dilewati. Sing mana Mas? Yang sana dekat Jati di sebelah itu, yang jalan tanah itu. ya. Bisa dinamakan dengan dusun keramat itu diambil dari Diambil dari Sendang, ada Sendangnya, Sendang Keramat gitu. Sendang berarti lewat sumur kan, sumur itu. Awal mulanya dulu hutan Ibu ya. Hutan, Mas. Itu hutan rimbo dulu. Hutan rimba ya Bu ya. Jatinya gede-gede gitu. hutan jati Bu itu ya. Kalau- Jati, terus diganti Gembilina, terus diganti lagi. Sekarang Resiti enggak juga. Resiti. Kita tanya mbak-mbaknya. Iki Mbak ya sing melampah kerumput napa teng mriki? Iya, cing lambang kerumput. Oh, ngerumput. Mendo niku, Mbak. Nggih. Pinten ekor niku, Mbak? Mendone. Kalih. Kalih. Nggih. Lho kok tapi niku kandangnya kok ageng men niku. Ku riyen nggih kathah tapi pun bisa. Oh, mun didelke. Nggih. Nggih. Nah, seperti ini ya kondisinya kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat kandang dari warga kampung ya, kawan-kawan ya. Selain kambing juga warga kampung ini juga beternak ayam nih. Kita lihat banyaknya ayam di sini kawan-kawanku ya. Nah itu ayam kampung ini kawan-kawan, asli ayam kampung ya. Oh, dan kita akan melihat kondisi ternak dari mbaknya tadi ya. Kandangnya ada di depan itu ya kawan-kawan. Dan di sekitar rumah ataupun yang di sekitar kandang ini juga pepohonan hutan kawan-kawan. Nah ini kondisi kambingnya. Kata beliau hanya ada 2 ekor kawan-kawan. Apakah betul ya? Kambingnya mah layu pulau. Nih. Di dalam apa? Nah ini. Ah betul. Konten Nah, seperti ini kambing. kali mawon. Dan ini mes. Seperti ini ya kawan-kawan. Kondisi perkampungannya cukup asri, nyaman, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita ya dalam menjelajahi, menelusuri pedesaan-pedesaan, perkampungan-perkampungan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Nah saat ini kita akan menuju kampung Kedung Gandri dan kita akan menelusuri sejarah keberadaan atau berdirinya kampung Kedung Gandri ini kawan-kawanku. Lalu seperti apa kondisi perkampungannya ya, karena kampung ini terletak di tengah-tengah lebatnya hutan ya kawan-kawan, seperti yang kita lihat ini. Dan bagaimana keramahan warganya, apa aktivitasnya, kita akan ke sana. Let's go. Nah kawan-kawanku, seperti ini ya penampakan dari kampung Kedung Gandri ini kawan-kawan. Memang pepohonan jati mahoni masih banyak sekali ya kita temukan, kita lihat di sini. Dan ini adalah rumah yang terletak di antara lebatnya pepohonan jati ini ya kawan-kawan ya. Rumah-rumah ini berbahan material dari kayu kawan-kawanku ya. Seperti ini ya kawan-kawan
Kondisi perkampungannya cukup asri, nyaman, damai. Rencang-rencang kami sambut damel. Di hari kerja niki sami nyambut damel, Pak. Nggih. Ngeten niki gawe napa niki? Nah, damel konten napa niku? YouTube. Teng YouTube. Nggih. Nah, dengan perso mangke teng YouTube. Oh, nggih. Monggo niki. Gone kotor iki, Gang. Sing loro. Dene kula ngeten niki. Nggih. Gede jeruk kotor. Jeruk itu ya. Nggih. Amit, Pak nggih. Nggih, monggo. Lah nek dadi copet ta Mas, wong gone kotor kok. Sana, Pak. Gone kotor. Di mana? Oh, nggih. Dan asli ini Pak, dia Pak. Kula asline Semarang. Oh, Semarang Kidul Masjid Agung. Teng mriki mlebu mriki 83 punan. Tahun 83, Pak. Nggih. Dari kota bapaknya. Nggih. Sekian putih Pak. Niku ing desa niku ing mriko Kampung Ngeler. Lapa mawon. Nggih. Nur tunggali niku. 83. Nggih. Oh, asli Pun kota. sampai sepriki. Kelahiran kula niku 83. Jenengan? Nggih. Kula Pak. sing ngerasa lagi 51 Mas kula laire. Mung cuma teng mriki niku awake kula selo maksud iki. Nek teng Semarang ya rencang pun tak kabeh. Nggih. Soalnya pergaulan ini. Nah, terus kembali desa niki 83. Nggih. Jadi teng desa ngoten iki awake selo. Yo sana aku ngene serang ngerti ya nek. Sana mau tani Mas kula ya. Nggih tani, Pak nggih. Nggih. Tani napa, Pak? Tanam Jagung. jagung nggih ya? Nggih, jagung nggih tela mriko. Teng wono, Pak nggih. Nggih, nggih. Tanaman pinten kilo, Pak? Nah, iki niku ndek dereng digarap anak-anak niku nggih 20-an. Niki kontrak Mas kula. Oh, niki peksine burunge kok watang men niki, Pak. Nggih, lah niki kan golek terus lewat Mas. Kotot sedaya niki, Pak. Nggih. Oh, Putus gaya. ini bapaknya burungnya banyak ya. Kawan-kawan ya. Nah, ini Ini dalamnya pergi Pak. Orang mereka mah. Boleh. Neng nuane cekalannya mriki. Jalannya pergi. Iki sak cangkalan mereka mah. Oh, nggih. Wadangnya mriki mah. boleh. Ya, seperti inilah kawan-kawanku ya. Kondisi kehidupan di perkampungan Derek kanca Kampung Oh, Dendri ini kawan-kawan. muter berarti. Jadi Oh, nunut. dengan nuansa pedesaan yang masih asli, jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya kawan-kawan ya. Kita lihat di halaman rumah ini bentangan hutan, pepohonan dan perkebunan juga ya di depan rumah ini cukup luas ya kawan-kawan. Tuan yang berikini dari Projati Kabupaten itu. Jiwa kono. Nggih, Pak nggih. Terin. Matur suwun wekdale nggih. Modal Pak. Nggih. Mana bingung ngerti? Matur suwun Pak nggih. Uang ini ya dikai saran, dikai pengarang. Nggih. Matur suwun Pak. Tak nglajengke niki. Pengarangan ini orang ngerti. Terus Pak nggih. Gambar mah. Nah, seperti inilah kondisi dalam dari kampung Beran ini kawan-kawanku ya. Ini kita lihat ada buah pisang nih. Kecil tapi sudah berbuah ya. Nah, ini rumah yang menyendiri yang ada di antara pepohonan hutan ini. Kita lihat. Ini sungguh pemandangan yang cukup menakjubkan ya kawan-kawanku. Dan ini lagi-lagi ya, ini adalah batu alam yang memang dikumpulkan oleh warga untuk dijual ini kawan-kawanku, karena memiliki nilai jual yang lumayan ini kawan-kawan. Batu-batu alam seperti ini. Hiasan jinting atau berak rumah ya. Oh, Mas. Matur suwun nggih. Dalam awan ini. Nah, ini batu ini biasanya dipasang atau digunakan sebagai penghias taman-taman itu ya kawan-kawanku. Jadi pijakan yang ada di taman-taman ataupun dijadikan dinding-dinding ya
ditempelkan di dinding-dinding karena terlihat sangat natural, alami ya. Seperti itu. Jadi tidak dihaluskan kawan-kawan, apa adanya ya. Seperti itu kondisinya, luar biasa. Nah, penampakan rumah-rumah warga kalau kita lihat dari agak kejauhan ya, seperti ini kawan-kawan. Menakjubkan sekali, Masya Allah. Dan memang pepohonan hutan memang mendominasi ya perkampungan ini. Lihat luas ya kawan-kawan ya. Kita juga belum lihat lagi adanya rumah, dan kita akan berjalan ke arah sana untuk melihat rumah-rumah warga kampung ini yang lainnya ya kawan-kawan ya. Kita ikuti itu kawan kita, seorang YouTuber kondang juga itu, Bang Budijan. Nah kawan-kawanku semuanya, kita akhiri dulu ya petualangan kita di Kampung Beran ini ya kawan-kawan ya. Kita telah sama-sama melihat dan mendengarkan sejarah keberadaan Kampung Beran ini. Di sini hanya ada beberapa rumah ya kawan-kawanku ya. Lalu seperti apa kondisi Kampung Beran ini yang lainnya? Maka untuk itu kawan-kawanku ikuti terus petualangan jejak Bang Tom lainnya ya di episode berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru singgah, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan menyusuri jalanan ini ya kawan-kawan. Ini adalah jalan penghubung antara satu rumah dengan rumah yang lainnya ya. Jalan penghubung warga Kampung Beran ini. Dan memang benar-benar real, nyata kawan-kawanku, tidak ada rekayasa di sini. Bahwasanya kampung ini terletak di pedalaman hutan Grobogan, Jawa Tengah ya. Kendati demikian, ada juga jalan yang ada di tengah-tengah perkampungan ini sudah di paving seperti ini kawan-kawanku. Nah ini seperti yang dilintasi kawan kita Bang Budijan itu ya, sudah di paving ya. Nah, Masya Allah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Kita hanya baru bisa melihat berbagai macam jenis pepohonan hutan ya kawan-kawan ya. Nih, dan jaraknya memang benar-benar berjauhan antara satu rumah warga dengan satu rumah yang lainnya. Itu di sana lagi tampaknya ada hunian juga itu di ujung jalan ini. Kawan-kawanku, kita akan berjalan ke arah sana ya. Masya Allah, ini merupakan pengalaman saya yang pertama kali masuk ke perkampungan dengan nuansa seperti ini kawan-kawanku. Kampung yang sunyi, sepi, namun terasa asri, udaranya segar ya. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, dari keramaian. Namun terkadang kampung seperti ini justru menjadi pilihan oleh sebagian orang yang ingin mencari ketenangan ya, sehingga mereka membeli tanah dan mendirikan rumah di perkampungan dengan nuansa seperti ini kawan-kawan, karena ingin untuk mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup ya. Kita ikuti saja
kawan-kawan kita itu. Nah ini kita masuk ke jalan warga Kampung Beran ini, jalan penghubung ini. Saya tidak bisa bayangkan kawan-kawan saat turun hujan ini, apakah jalan ini masih bisa dilalui dengan sepeda motor atau tidak. Namun kalau kita lihat ini ada batu-batu yang memang alami ya kawan-kawan ya, meskipun tidak tertata namun seperti tertata ya kawan-kawan ya. Batu-batu itu, batu-batu krecak, batu-batu kecil itu. Nah, kita sudah bisa melihat adanya rumah warga dari Kampung Beran ini ya kawan-kawanku. Masya Allah, ini kampung ini benar-benar berada di antara lebatnya hutan di Jawa Tengah ya kawan-kawan ya. Ini bukan sebuah rekayasa kawan-kawan, ini real. Saya berada di perkampungan yang ada di antara lebatnya hutan nih, betul-betul real ini kawan-kawan. Nih, di hadapan kita ini ada sebuah rumah berbahan material dari kayu juga, rumah kuno, rumah klasik, rumah tempo dulu ya, berbahan material dari kayu juga. Ada 3 rumah di sini kawan-kawanku, 1, 2, dan ini yang ketiga ya. Di situ itu ada beberapa alat untuk rebahan ya kawan-kawan, untuk tiduran. Itu namanya dampar itu kawan-kawanku ya. Dan itu dampar namun ada kotak bagian dalamnya sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen ya orang-orang terdahulu ya kawan-kawan. Ini benda-benda kuno juga itu kawan-kawanku ya. Siang bisa gak panas ya. Tuh. Sekarang pukul 11.14 ya. Jadi matahari agak cukup lumayan terik kawan-kawanku. Nah, seperti ini kondisi perkampungannya. Nah, kawan-kawanku semuanya, kita akhiri dulu ya petualangan kita di Kampung Beran ini ya kawan-kawan ya. Kita telah sama-sama melihat dan mendengarkan sejarah keberadaan Kampung Beran ini. Di sini hanya ada beberapa rumah ya kawan-kawanku ya. Lalu seperti apa kondisi Kampung Beran ini yang lainnya? Maka untuk itu kawan-kawanku ikuti terus petualangan jejak Bang Tom lainnya ya di episode berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru singgah, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.